selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Bertemu kembali dalam program Suara Penyuluh, suatu program kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bersama dengan saya, Puji Rahayu, kita akan bersama-sama untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, untuk menimba ilmu dari firman Tuhan, dan juga kita akan memenuhi kehausan dan kelaparan kita akan kebenaran firman. Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas keberadaan kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh kerinduan, dengan rasa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau puaskan kerinduan kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Pendengar dan pemirsa, pagi ini kebenaran firman berbicara tentang panggilan ilahi. Bagaimana kita bisa menguatkan panggilan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan panggilan ilahi? Ya, panggilan ilahi adalah panggilan dari kepada setiap orang percaya yang diperlengkapi dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, ya, yang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Nah, ayat yang mendasari hal ini adalah ada di surat Paulus yang kedua kepada Timotius, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Mari yang semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing, kita bisa membaca bersama-sama, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu yang mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mengenai panggilan Allah ini, tidak ada satu orang pun yang punya kekuatan untuk menolak panggilan Allah. Sekalipun manusia dengan berbagai upaya dia ingin melarikan diri dari panggilan Allah, namun mereka tak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk menghindar dari panggilan Allah. Nah, kebenaran yang membedakan kekristenan dengan agama lain adalah bahwa Allah lah yang memanggil manusia. Allah yang memilih manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Jadi ini bukan usaha manusia jika dia dipanggil oleh Allah. Nah, ini bukan sekedar keunikan kekristenan, tetapi lebih dari itu. Ya, ini adalah kebenaran Alkitab yang bisa disaksikan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau bukan Bapa yang memanggilnya. Ya, Yesus Kristus sendiri berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu Yohanes menuliskannya demikian. Nah, panggilan Tuhan, pendengar dan pemirsa, selama ini apa yang ada di, ya banyak yang berpendapat bahwa kalau berbicara mengenai panggilan
panggilan Tuhan, itu otomatis berpikir bahwa kalau dipanggil Tuhan itu pasti pelayanan di gereja atau pelayanan yang berhubungan dengan gereja, kegiatan-kegiatan apapun yang ada di dalam gereja, ya, entah itu para hamba Tuhan, entah itu pemain musik gitu ya. Mindsetnya orang berpikir seperti itu, bahwa itulah panggilan Tuhan. Nah, itu kebanyakan seperti itu, berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Kadang ada juga di dunia rohani Tuhan sudah memanggil seseorang untuk ditempatkan di pelayanan di gereja di bidang kerohanian. Namun Tuhan juga bisa memanggil seseorang untuk dia melayani di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang ilmu pengetahuan. Ya, ada ilmuwan yang ternyata adalah anak-anak Tuhan yang mereka menjadi penemu-penemu yang luar biasa. Ya, ada juga Tuhan memakai orang-orang untuk mereka berkarya di dalam bidang ekonomi, di bidang militer, dan banyak hal yang lainnya. Tuhan memanggil para rasul untuk melayani mereka di gereja mula-mula, itu contohnya. Lalu kemudian Tuhan juga bisa siapa lagi? Daud dipanggil oleh Tuhan untuk dia menjadi pemimpin, menjadi raja yang memerintah bangsa Israel pada masanya itu. Ada masih banyak orang-orang, ya, contohnya di perjanjian lama juga di perjanjian baru. Setiap orang memiliki panggilan yang unik, dan biasanya hanya orang tersebutlah yang bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi panggilannya di dalam kehidupannya. Nah, contohnya misalnya Musa, ya, ada Musa, tadi Daud, sekarang Musa. Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, padahal dia juga berusaha menolak, apalah aku ini Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian toh Musa tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Yusuf dipanggil untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan, ya, yang dia bisa bersaksi bagi Fir'aun di masa itu bahwa ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yunus itu satu cerita yang sangat terkenal sekali di dunia anak-anak kita. Yunus dipanggil Tuhan untuk dia diutus ke Niniwe, tapi dia berusaha menolak panggilannya. Dia pergi ke tempat yang lain. Namun akhirnya toh Yunus tetap melakukan panggilan Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada juga Petrus, ada juga Paulus. Itu sebagian dari orang di Alkitab, betapa mereka bisa menjadi saksi, mereka tidak punya otoritas untuk menolak panggilan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyembunyikan dirinya dari panggilan Allah. Tidak ada, mereka tidak bisa berlari kemanapun jika Tuhan sudah memanggilnya. Nah, bagaimana dengan Paulus, ya? Paulus dalam panggilannya itu, ya, satu cerita yang sangat terkenal. Ini banyak orang yang mengetahui siapa Paulus itu. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia sungguh sangat luar biasa jahat kepada pengikut-pengikut Kristus. Namun begitu dia tidak bisa menolak panggilan Allah,
tidak bisa menolak rencana Allah dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab. Hanya dia satu-satunya yang berani menulis hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah yang dilakukan oleh seorang Paulus. Dia mengalegorikan, dia mengumpamakan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah seorang olahragawan. Untuk dia bisa mencapai tujuannya, seorang olahragawan itu harus disiplin di dalam melakukan latihan-latihan. Ya, entah itu latihan secara fisik, latihan mengenai makanan, ya, latihan di dalam hidupnya sebagai seorang olahragawan. Harus dilakukan sedemikian rupa, harus disiplin, sehingga dengan demikian dia bisa memperkuat tubuhnya, bisa memperkuat tujuannya sebagai seorang olahragawan, sehingga dia bisa mencapai garis akhir karena dia mempunyai kekuatan yang sudah dia persiapkan. Nah, para pendengar dan pemirsa, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan panggilan di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini? Ada banyak orang yang sukses di bidang bisnis yang kemudian Tuhan panggil untuk menjadi alatnya dalam memberitakan Injil. Bahkan ada dukun yang terkenal yang kemudian bertobat dan kemudian Tuhan panggil dan Tuhan pakai secara luar biasa. Bahkan orang-orang yang seperti Saulus yang dulunya gemar menganiaya pengikut Kristus, Tuhan buat bertekuk lutut, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa menolak panggilan Tuhan jika Tuhan sudah menetapkan dan menghendakinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan di bidang kita masing-masing? Ya, saya percaya bahwa kita anak-anak Tuhan sudah dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk dia melakukan kehendak Tuhan sesuai rencananya di bidang kita masing-masing. Nah, tapi apakah kita masih tetap semangat, tetap kuat dan setia hidup dalam panggilan Tuhan? Apakah kita masih disiplin dalam melatih dan memperkuat status kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Masihkah kita disiplin dalam bersaat teduh? Masihkah disiplin di dalam membaca, merenungkan firman-Nya dan melakukannya? Apa yang akan kita capai di akhir hidup kita? Itulah yang akan menentukan kita apakah kita akan menang atau kalah di dalam pertandingan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panggilan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti masih setia dalam panggilan hidup kita, dan kita terus memperkuat panggilan Tuhan dengan cara kita semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin kita berdisiplin dalam segala hal untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah itu menjadi berkat dan memperkuat panggilan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan makanan rohani kepada kami. Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur atas setiap panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami.
pimpin kami Tuhan, ajar kami semuanya, untuk kami tetap setia di dalam panggilan kami, untuk kami terus berdisiplin memperkuat panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami tercinta. Biar kiranya Bapa di surga memberkati, tangan Tuhan terpedang atas bangsa Indonesia ini, memberkati semua pemimpin kami, memberkati dan semua pemimpin dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin wakil rakyat yang ada di ibu kota maupun wakil rakyat yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan, memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh bekerja dengan hati nurani yang takut akan Tuhan, supaya kiranya mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan negeri ini, sehingga terjadi pemulihan dalam segala bidang, dan bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini boleh hidup dengan aman, tentram, adil dan sejahtera seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami dimanapun kami berada. Tuhan menempatkan kami di dalam berbagai bidang untuk kami bisa menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk para pendengar dan pemirsa pada saat ini yang mendengarnya Tuhan, mendengar firman-Mu. Boleh kiranya Tuhan Engkau memakai kami dimanapun kami berada untuk menyatakan rencana Allah yang sungguh baik bagi kami semuanya, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di dalam suluh yang akan datang. Shalom.